Assalamualaikum Bu Nevi. Waalaikumsalam Pak Endang. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Luar biasa ya Bu. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Saya begini mohon bantuannya karena saya akan mengadakan coaching dengan Ibu Sophie Iya. Makbuloh. Terus mungkin ada yang bisa saya bantu itu tentang kompetensi apa? Saya ingin membantu Ibu Sophie tentang dari mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ibu ingin dalam kegiatan coaching ini Ibu ingin meningkatkan kompetensi tentang mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot dalam kegiatan coaching tersebut. Iya. Oke, baik Ibu. Mungkin Ibu punya harapan setelah melaksanakan coaching ini dan saya observasi, apa harapan Ibu? Harapan dari coaching antara saya dan Ibu Sophie, saya mengharapkan bisa mengantarkan ataupun membimbing coaching supaya dia bisa menyelesaikan dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Seperti itu. Mungkin untuk percakapan pra observasi ini mungkin itu dulu ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang kompetensi apa dalam kegiatan coaching yang ingin dikembangkan, juga harapan Ibu setelah melaksanakan coaching tersebut. Iya. Baik Ibu, silahkan Ibu melakukan coaching bersama Ibu Sophie. Nanti saya akan observasi. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Sophie. Waalaikumsalam Ibu Nevi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sophie? Alhamdulillah Ibu, kabar saya sangat baik. Bagaimana Bu Sophie, apakah Ibu ada masalah? Iya Bu, kebetulan saya memiliki masalah di kelas saya. Apa yang akan Ibu bicarakan tentang permasalahannya? Iya Bu, kebetulan permasalahannya itu ada pada peserta didik saya di kelas Bu pada saat pembelajaran. Sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu alami selama ini. Iya Bu, jadi di sini saya akan sedikit bercerita kepada Ibu. Jadi selama ini saya mengajar di kelas 5 dan saya memiliki permasalahan di mana salah satu peserta didik saya itu ada yang tidak berani untuk ke depan gitu Bu. Misalnya ketika saya melakukan pembelajaran melibatkan anak-anak untuk berdiskusi kelompok dan meminta untuk mempresentasikan, ada satu anak yang tidak mau berbicara di depan gitu Bu. Permasalahannya di kelas saya. Jadi saya bisa menangkap permasalahan yang dihadapi itu, yaitu tentang permasalahan tentang salah satu anak dalam yang tidak mau maju ke depan untuk presentasi atau menyampaikan hasilnya tidak berani. Iya, kurang percaya dirinya anak untuk maju gitu Bu ke depan. Iya. Nah, dari permasalahan tadi itu apa rencana yang akan Ibu lakukan itu? Nah, saya di sini sudah menyusun rencana Bu. Yang akan saya lakukan adalah itu di sini pada saat pembelajaran saya akan memilih model ataupun media pembelajaran yang menarik dan berpihak pada anak, sehingga anak yang tadinya tidak antusias untuk belajar, mungkin ketika saya menggunakan model atau media pembelajaran, anak tersebut mau termotivasi gitu ya Bu untuk berani. Kemudian di sini saya akan memberikan motivasi kepada anak tersebut. Nah, di mana bahwa kamu itu bisa gitu. Jadi saya akan memberikan motivasi dengan kalimat-kalimat positif yang bisa membangun semangatnya bahwa kamu itu bisa karena teman-teman yang lain juga bisa, seperti itu. Mungkin secara tidak mungkin anak tersebut akan tergugah gitu Bu untuk maju ke depan dan sehingga berani, dan juga bisa mengajak teman-temannya untuk memberikan dukungan atau semangat seperti dengan tepuk semangat seperti itu Bu. Ayo kamu bisa, ayo maju, jangan malu-malu gitu, seperti itu. Benar ya Bu ya. Nah, menurut saya untuk mencapai keberhasilan
siswa itu supaya tadi bisa mau ke depan ya, kata ibu berani untuk tampil tadi dengan cara berbagai, kata ibu itu apa katanya, model ya, menggunakan model atau media pembelajaran menariknya ya, yang berpusat kepada anak. Itu udah bagus ya, seperti itu. iya. Nah, terus sekarang jadi apa yang ibu dapatkan dari diskusi hari ini? Iya, yang saya dapatkan dari diskusi hari ini, setelah saya berbincang dengan ibu sebagai coach saya, tentu saya menjadi lebih terarah gitu Bu. Apakah rencana saya ini sudah berhasil atau belum? Tapi barusan ibu memberikan saya penguatan bahwa rencana yang sudah saya susun itu ternyata bagus, sehingga saya semangat dan termotivasi untuk menjalankan rencana tersebut gitu. Betul sekali. Nah, kemudian sekarang apa komitmen dari ibu terhadap rencana yang akan ibu kembangkan selanjutnya? Iya, baik, komitmennya mungkin yang pertama tentu saya harus melakukan perubahan ya Bu, dan saya harus menjalankan rencana saya tahapan demi tahapan agar tujuan yang saya harapkan itu tercapai. Bagus sekali ya Bu, itu sudah bagus ya. Saya mendukung, mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan apa yang ibu harapkan. Iya itu, mudah-mudahan ya Bu rencananya tercapai. Terima kasih banyak Ibu telah membantu saya. Sama-sama Sophie. Saya sudah pelaksanaan coaching yang telah ibu lakukan bersama ibu Sophie. Bagaimana sih perasaan ibu setelah melakukan coaching ini bersama ibu Sophie? Saya merasa senang dan lega. Saya bisa belajar bagaimana itu cara melakukan coaching dengan alur kita. Oke, berarti ibu sudah merasa senang ya, sudah bisa melakukan coaching, peran sebagai coach ya Bu. Iya. Oke, terus bagaimana hasil dari coachingnya? Alhamdulillah hasil dari kegiatan coaching antara saya dan Bu Sophie itu sudah dilakukan dengan cara alur kita, yaitu dengan menanyakan dari tujuannya, mengidentifikasi masalahnya, terus rencana aksi dan tanggung jawabnya, sehingga alur coaching antara saya dan Bu Sophie itu bisa menggali serta menceritakan permasalahan dari si coaching tersebut untuk menemukan solusi-solusinya. Ya bagus Bu, bisa melakukan proses coaching dengan baik Bu. Nah, kan tadi sebelum ibu melakukan coaching, nah kita kan berbicara dulu tentang harapan ibu sebelum melakukan setelah melakukan coaching, itu ingin meningkatkan kompetensi ibu dalam proses coaching tersebut. Nah menurut ibu kompetensi ibu apakah sudah tercapai atau belum ketika melakukan coaching? Alhamdulillah sudah tercapai ya Pak, di antara coaching yang saya lakukan dengan Ibu Sophie itu, yaitu dengan lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya nanti bisa lebih melakukan coaching atau meningkatkan kompetensi saya dalam coaching lebih baik lagi. Oke. Tadi juga saya mengamati ya Bu proses coaching bersama Ibu Sophie. Saya juga menilai gitu Bu, proses yang coaching yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik, kemudian alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Terus kompetensi yang Ibu ingin capai itu tentang mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya lihat Ibu sudah melakukannya dengan baik sekali. Terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin setelah proses ini coaching hari ini, apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi ke depan? Mungkin dengan cara meningkatkan kompetensi saya, dengan cara belajar lagi, mendalami tentang coaching alur kita supaya kedepannya bisa lebih baik lagi untuk kompetensi saya sendiri. Oke, luar biasa sekali Ibu ya. Jadi kedepannya Ibu juga punya harapan ya untuk melakukan proses coaching ini. Pertemuan hari ini terima kasih. Assalamualaikum Bu Sophie. Waalaikumsalam.
Bu, kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu Siti. Apa ada yang bisa saya bantu mungkin Bu Sofi? Iya Bu, kebetulan di sini saya ingin membimbing coach saya yang memiliki masalah. Saya meminta arahan dan bantuannya dari Ibu. Untuk pelaksanaan coaching dengan Cici ini, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti dalam pelaksanaan coaching? Ya, nah untuk potensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, dan tentu saja saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Bu. Bagus ya. Terus kemudian apa saja harapan yang akan Ibu lakukan pada saat coaching ini? Ya, untuk harapannya mungkin tentu saja saya ingin coach saya itu menemukan solusi ya Bu, atau jalan keluar dari permasalahannya untuk menemukan langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh untuk mengatasi permasalahannya. Semoga Cici Bu Sofi nanti dengan orang bisa berjalan dengan baik ya. Ya Ibu, mudah-mudahan berjalan dengan baik ya Bu. Terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak Endang, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan baik ya Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak, tadi katanya Bapak ada sedikit masalah. Apakah ada yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Iya begini Bu, ketika saya mengajar ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Seperti itu, dia itu terlihatnya diam gitu, kalau misalkan berkelompok juga tidak ikut berpartisipasi dengan kelompoknya, seperti itu. Jadi si siswa itu tidak aktif lagi dalam pembelajarannya, ikut pembelajaran. Oh iya. Nah, jadi Bapak memiliki masalah mengenai siswa dalam pembelajaran ya Pak ya. Nah, di sini apakah ada yang bisa saya bantu? Nah, sebelum itu silahkan boleh Bapak untuk menceritakan lebih detail apa yang Bapak alami saat ini. Iya Bu, jadi secara detailnya ketika dalam mata pelajaran matematika, ya mungkin kalau sebagian siswa itu matematika itu menganggapnya mata pelajaran yang sulit ya, Iya. seperti itu. Sehingga ditambah lagi emang punya karakter siswanya emang tidak aktif lagi seperti itu, sehingga dalam pembelajaran itu si siswa itu kalau misalkan disuruh dia nggak mau gitu. Kalau misalkan dalam berkelompok juga hanya mengenalkan teman-temannya gitu, tidak ikut berpartisipasi dalam kelompoknya seperti itu. Iya. Jadi di sini saya bisa menangkap permasalahan yang Bapak hadapi itu adalah seorang siswa yang tidak aktif pada saat pembelajaran matematika ya Pak. Sehingga dia itu tidak mau berkolaborasi, tidak aktif dalam pembelajaran ya Pak ya. Ya. Nah, dari permasalahan tadi, menurut Bapak apa yang akan Bapak lakukan rencananya? Saya ingin itu bagaimana mengelola kegiatan pembelajaran supaya menarik, sehingga siswa tersebut bisa tertarik lagi dengan mata pelajaran matematika, sehingga mudah-mudahan bisa aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Iya, jadi benar Pak, menurut saya untuk mencapai keberhasilan itu perlu ada perubahan ya Pak ya. Sehingga Bapak memberikan rencana untuk mengubah metode atau model pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut tertarik dalam pembelajaran ya Pak ya. Itu yang diharapkan seperti itu. Iya, semoga tercapai ya Pak. Nah, jadi apa nih yang Bapak dapatkan dari diskusi kita hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sudah terserahkan itu bagaimana rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan terutama dalam kegiatan pembelajaran matematika. Iya, nah dari rencana tersebut apa komitmen Bapak terhadap rencana ini agar rencananya terlaksana gitu Pak? Komitmennya seperti apa? Mungkin saya akan berkonsultasi dengan rekan sejawat, mungkin menanyakan bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan yang sedang saya
alami gitu tentang kegiatan pembelajaran matematika, kemudian mungkin merancang kegiatan pembelajaran. Nah di sini saya punya rencana itu untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran matematika seperti itu. Iya, wah bagus sekali ya rencana-rencana yang Bapak susun. Semoga rencana yang Bapak tulis tadi dapat tercapai ya Pak. Di sini saya sangat mendukung dan mudah-mudahan berjalan sesuai dengan harapan yang Bapak harapkan. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini ya Pak. Semoga dapat membantu. Ya, wassalamualaikum. Oh iya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Sophie sudah melakukan coaching dengan Pak Endang ya? Iya Ibu. Sebelum penutupan ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih dari observasi saya ya. Yang pertama itu, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan tadi oleh Bu Sophie? Iya baik Bu. Di sini saya telah melaksanakan coaching bersama Bapak Endang. Alhamdulillah yang saya lakukan sudah berjalan dengan lancar karena kegiatan coaching kali ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta Ibu. Di mana di sini saya menanyakan beberapa pertanyaan dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tirta tersebut berjalan dengan lancar dan dapat menggali coach untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kepada saya dan tentu saja dapat menemukan solusinya. Oke Bu Sophie, menurut saya ya tadi proses coaching antara Bu Sophie dengan Pak dan itu sudah berjalan dengan baik ya dan sudah sesuai dengan proses alur tirta tersebut ya. Tadi juga Bu Sophie sudah berusaha dengan menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan ya kepada Pak Endang untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada, dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching alur tirta itu tersebut. Ya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir mungkin ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Sophie berdasarkan dari hasil coaching tadi? Ya. Nah, untuk kompetensi yang saya lakukan di sini saya ingin saya itu lebih memahami lagi proses alur tirta itu seperti apa agar pada saat saya menjadi coach saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi kepada coach saya, dan tentu coach saya merasa puas terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan sehingga beliau dapat menemukan solusinya begitu. Nah, itu ya, itu semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin observasi kita cukup sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya Bu. Assalamualaikum Bapak Endang. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana nih Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Nah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Pak ya. Amin. Apakah ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Bu, saya ingin meminta bantuan Ibu untuk mengobservasi saya karena saya akan melakukan coaching kepada Ibu Nevi. Kebetulan Ibu Nevi meminta bantuan saya untuk menjadi coachnya. Seperti itu. Iya. Oke, nah di sini kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada saat melakukan coaching terhadap Ibu Nevi Pak? Ada beberapa kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu Bu. Yang pertama itu ketika saya melakukan coaching itu saya memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu, kemudian juga bisa menggali ide-ide dari coaching seperti itu, mungkin bisa ya intinya untuk bisa menemukan ya solusinya betul, ya Pak untuk ya. menemukan solusi dari coaching itu sendiri. Iya. Nah, semoga coaching Bapak terhadap Ibu Nevi berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah, ini apa harapan yang ingin Bapak lakukan ini? Harapan saya setelah melakukan coaching ini, proses coaching ini, si coach itu, Ibu Nevi itu bisa menemukan permasalahannya sendiri gitu. Jadi saya bisa membantu Ibu Nevi untuk
mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu. Ya, semoga Bapak bisa menggali permasalahan-permasalahan yang ada dalam Ibu Nevi ya Pak ya, agar dapat menemukan solusinya. Baik Bapak, silahkan untuk melaksanakan koci. Koci semoga berjalan dengan lancar ya Pak. Siap. Ya. Assalamualaikum Ibu Nevi. Waalaikumsalam Pandang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pandang. Bagaimana dengan Pandang? Alhamdulillah saya juga baik. Ada apa nih Ibu mau manggil saya? Mungkin bisa mau bercerita apa? Ya Pak, saya itu merasa bersalah ya, dan dilema, bahkan bisa dikatakan itu mungkin konflik batin bagi saya ya Pak, dimana terkadang saya itu harus menyelesaikan berbagai pekerjaan dalam waktu yang sama antara tugas pokok saya sebagai guru dan tugas tambahan saya sebagai operator sekolah. Oke, jadi Ibu sekarang bekerja itu selain menjadi guru juga menjadi operator sekolah. Iya. Sehingga Ibu itu terbebani dengan dua pekerjaan. Yang pertama tugas sebagai guru yang sekarang mungkin banyak pekerjaannya Ibu, kemudian juga tugas sebagai operator sekolah seperti itu. Sehingga ada menjadi konflik batin bagi Ibu diri Ibu sendiri. Oke Ibu, mungkin setelah kita berbicara nanti ke depan, apa sih harapan Ibu dari pembicaraan sekarang kita ini? Mungkin dari pembicaraan ini mungkin saya bisa menemukan berbagai solusi ya Pak, dan jalan keluar ataupun masukan-masukan yang sedang saya hadapi, terutama dalam memanage waktu bagi saya gitu mungkin ya. Oh iya, jadi Ibu tujuannya nanti setelah pembicaraan kita ini ingin mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu ya. Oke, mungkin tadi permasalahannya ada konflik batin ya Bu, karena tugas tambahan yang berbarengan jadi guru menjadi operator sekolah. Karena mungkin dari pemikiran Ibu, inginnya Ibu itu seperti apa sih? Dari pengalaman yang sudah saya alami ya Pak, gitu ya, saya itu takut anak didik saya itu tertinggal dalam hal pembelajaran, karena di satu sisi saya juga harus menyelesaikan tugas saya, harus segera mengerjakan tugas itu, harus segera dikerjakan sepertinya. Terus pekerjaan itu tidak dikerjakan di sekolah saya, apabila ada rapat mendadak itu hal tersebut harus dikerjakan di sekolah yang lain. Maka dari itu kan saya berarti meninggalkan anak didik saya, sehingga saya merasa anak didik saya itu takut tertinggal gitu dalam hal pembelajaran gitu. Jadi Ibu inginnya Ibu itu kalau ya fokus terhadap guru saja seperti itu, sehingga fokus pada anak didik gitu, bisa mengajar anak didik dengan fokus dengan baik gitu seperti itu, tanpa harus dibebani lagi dengan tugas tambahan lain mungkin seperti itu ya Bu. Oke, kalau seperti itu, apakah Ibu sudah memikirkan untuk ingin menjadi seperti Ibu yang Ibu tadi? Sudah terpikirkan nggak mau rencananya mau seperti apa? Ada sih Pak, dalam jangka pendek ini mungkin saya berdiskusi dengan kepala sekolah saya sebagai atasannya, selaku atasan saya berkoordinasi dengan kepala sekolah bahwa saya itu dibebankan dengan dua tugas tambahan tersebut. Apabila saya ada rapat bisa ditukar atau di roaring dengan guru yang lain atau teman sejawat yang lain selain dari kepala sekolah, ya mungkin itu saya konsultasi dengan teman sejawat atau rekan sejawat dulu, apakah jam saat pembelajaran saya ada rapat atau kegiatan yang tidak bisa diwakilkan, bisa di roaring dengan guru bidang yang lainnya di kelas. Kemudian kan di kelas ada paguyuban orang tua, saya mencoba juga berkoordinasi dengan orang tua siswa melalui grup paguyuban WA, bahwa saya di sekolah tidak hanya sebagai tugas guru tapi sebagai operator juga, di mana saya sewaktu-waktu harus meninggalkan anak didik saya. Tetapi dalam meninggalkan itu saya tidak meninggalkan begitu saja ya Pak, saya
sebelum berangkat mungkin saya harus membuat LKPD supaya pembelajaran di kelas juga bisa berjalan dengan baik, ataupun pembelajaran ditugaskan melalui Google Classroom supaya pembelajaran tidak tertinggal oleh siswa. Oke, luar biasa sekali rencana Ibu ya untuk mengatasi permasalahan yang biasanya. Rencana Ibu itu yang pertama itu diskusi dengan kepala sekolah, kemudian diskusi dengan rekan kerja supaya kalau misalkan Ibu ada kegiatan di luar atau tugas keluar sekolah bisa ada yang menggantikan seperti itu di kelas. Kemudian yang ketiga itu berdiskusi dengan orang tua yang menjelaskan tentang tugas-tugas Ibu di sekolah ya, selain mengajar itu apa saja gitu. Oke, rencana yang baik sekali. Terus kalau boleh tahu nih, tadi kan Ibu sudah membuat rencana. Nah, harapan dari rencana tersebut itu ingin seperti apa sih, Bu? Harapan saya itu semoga bisa dapat terlaksana ya. Saya mungkin secara terus menerus berkoordinasi yang baik dengan kepala sekolah saya selaku atasan, ataupun dengan pendekatan kepada rekan sejawat saya dengan pendekatan yang secara lebih dekat gitu ya, lebih dekat lagi supaya dia rekan sejawat dia bisa mengerti bagaimana kondisi dan keadaan saya, karena tidak mungkin ya Pak kalau saya masih menjabat ada 2 tugas tambahan tersebut dilakukan. Kalau ada balikan nih. Lanjut, Pak. Oke, Ibu tadi Ibu sudah menjelaskan ya tentang rencana-rencana Ibu yang sangat baik menurut saya, rencana-rencana Ibu. Nah, dari rencana tersebut yang mungkin akan nanti Ibu lakukan Bapak, kapan sih mau kapan sih rencananya itu dilaksanakan? Mungkin dalam jangka waktu di tahun ajaran sekarang mungkin ya Pak ya, mungkin mulai baru nanti mungkin saya sesudah ada versi aplikasi Dapodik versi terbaru. Mungkin nanti setelah saya menginputkan peserta didik baru, mungkin saya bisa berkoordinasi ataupun berkomunikasi dengan kepala sekolah ataupun dengan rekan sejawat, apakah ada yang mau rekan sejawat saya untuk sebagai operator sekolah. Jadi saya nanti hanya fokus untuk di tugas sebagai guru saja. Oke. Dari rencana Ibu nih yang dekat-dekat ini, harapan Ibu itu inginnya seperti apa sih? Harapannya harapan saya itu bisa berjalan dengan baik dan dapat terlaksana ya Pak, dengan terus-terusan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan berkomitmen dengan rekan sejawat yang lainnya, ataupun menjalin komunikasi yang baik dengan para wali murid. Itu seperti itu. Oke, baik sekali Ibu. Bagaimana nih tadi setelah dari awal kita mengobrol sampai sekarang, sebentar lagi kita tutup mungkin obrolan ini. Bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah bercerita panjang tadi? Saya merasa lega ya Pak, dan merasa sedikit mungkin ada pencerahan bagi saya, bisa ada menemukan titik terang dari solusi permasalahan yang sedang saya hadapi atau yang sedang saya alami ini. Saya bisa menyelesaikannya dan semoga itu bisa terlaksana di tahun ajaran baru sekarang. Oke, baik sekali. Mudah-mudahan ya pembicaraan kita ini bisa bermanfaat, dan juga rencana Ibu yang akan dilaksanakan juga berjalan dengan lancar. Itu saja pembicaraan hari ini. Mungkin nanti juga kalau misalkan Ibu sudah melaksanakan rencananya, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol kembali bagaimana hasilnya seperti itu. Iya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Endang. Ya. Assalamualaikum Bapak Endang. Waalaikumsalam Ibu.
Nah, tadi Bapak Endang sudah melaksanakan coaching ya bersama Ibu Nevi. Iya, betul sekali. Nah, sebelum penutupan, di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih terhadap Bapak. Pertanyaan praobservasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, tadi ketika proses coaching dengan Ibu Nevi, saya sudah berusaha untuk menggali potensi-potensi atau ide-ide dari Ibu Nevi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berbobot seperti itu. Tapi alhamdulillah dari pertanyaan-pertanyaan tersebut Ibu Nevinya sendiri juga bisa mengungkapkan ide-idenya sendiri. Terbuka ya, Pak ya? Sekali ya. Iya, oke Bapak. Nah, menurut saya sebagai observer Bapak nih, tadi proses coaching Bapak tadi dengan Ibu Nevi itu sudah berjalan dengan baik menurut penilaian saya. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach Bapak, yaitu Ibu Nevi. Sehingga Ibu Nevi sendiri dapat menemukan solusi dari permasalahan, dan juga coaching yang tadi pokoknya sudah sesuai dengan alur Tirta. Oh iya, terima kasih Bu atas observasinya. Iya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Bapak lakukan dengan Ibu Nevi tadi? Mungkin kedepannya saya ingin belajar lebih banyak lagi, mungkin banyak juga berlatih cara mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu agar coach juga bisa merasa nyaman ketika melakukan coaching dengan saya seperti itu. Semoga harapan-harapan yang Bapak harapkan itu tercapai dan terlaksana ya Pak. Mungkin saya hanya bisa membimbing Bapak sampai di sini. Saya tutup akhiri pembicaraan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.